Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pertemuan hari ini eh, dalam pelatihan dan BIMTEK modul ajar pada guru-guru yang ada di daerah atau di seluruh Indonesia. Tapi sebelum mengawali pelatihan ini, terlebih dahulu kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita, khususnya untuk Indonesia. Nah, Amin. materi hari ini yaitu tentang modul ajar. Modul ajar itu bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menarik, yang sangat diminati oleh siswa. Alhamdulillah hari ini kita ada 3 pemateri yang begitu handal. Ada Ibu Elsie, Bu Anita, dan Ibu Ella. Ini ada di beberapa daerah, ada dari Kalimantan dan juga Provinsi Banten. Nah, modul ajar sendiri itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada informasi umum, ada kompetisi inti, dan lampiran. Nah, untuk mempersingkat waktu, informasi umum akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Anita. Kepada Ibu Anita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan mengenai informasi umum. Presentasinya, Pak. Oke ya. Jadi, informasi umum ini komponennya terdiri dari 6 ya. Yang pertama itu memuat tentang identitas modul. Nah, dalam identitas modul ini, nanti Bapak Ibu itu wajib atau harus mencantumkan nama sekolah, kemudian mata pelajaran apa misalnya, kemudian kelas, setelah itu materi pokok yang akan kita ajar atau kita ampu, dan yang terakhir itu jangan lupa cantumkan waktunya, misalnya 3 kali 45 menit itu waktu pertemuannya. Yang kedua itu tentang memuat tentang kompetensi awal. Nah, dalam kompetensi awal ini kita menyampaikan pengetahuan atau keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berikutnya, yang ketiga itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila, ketika kita menyampaikan materi itu kita harus sikap dalam profil pelajar Pancasila ini harus ada dalam diri siswa. Tidak mesti harus 6 ya. 3 juga boleh, tapi harus ada. Misalnya gotong royong atau mandiri. Kemudian yang keempat itu memuat tentang sarana dan prasarana. Nah, dalam sarana dan prasarana ini adalah nanti kita menggunakan apa ketika menyampaikan pembelajaran. Misalnya menggunakan LCD, laptop, atau PowerPoint, dan video misalnya ya. Kemudian yang kelima itu tentang memuat target peserta didik. Nah, targetnya ini misalnya siswa reguler gitu ya. Yang terakhir, yang keenam, itu adalah model pembelajaran yang kita gunakan ya. Nah, model ini bisa melalui daring atau luring, luar jaringan, bisa juga menggunakan model pelajaran blended learning. Misalnya sebentar menggunakan daring, habis itu luring. Oke ya. Jadi untuk materi saya mengenai informasi umum, komponen dari pembelajaran, modul pembelajaran itu sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal.
Oke, terima kasih kepada Bu Anita yang begitu sangat jelas dalam memaparkan informasi yang berhubungan dengan modul ajar. Selanjutnya, pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Ella, yaitu yang berhubungan dengan kompetensi inti. Kepada Bu Ella Baik, terima kasih kepada fasilitator yang sudah memberikan waktunya. Baik, sekarang saya akan mencoba mempresentasikan mengenai komponen modul ajar yang kedua, yaitu adalah komponen inti. Ya, komponen inti itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dibuat dengan adanya konten, variasi, dan kompetensi. Tujuan pembelajaran bisa berbentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi. Berikutnya, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Ya, jadi di pemahaman bermakna itu kita harus ada pemahaman dari materi itu. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Contohnya misalnya pada materi kelangkaan, pertanyaan pemantiknya bisa misalnya apa pengertian dari kelangkaan. Berikutnya, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah kegiatan pembelajaran dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Yang berikutnya yaitu asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Ada 3 jenis asesmen, yaitu asesmen sebelum pembelajaran, yaitu asesmen diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran, yaitu asesmen formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran, yaitu asesmen sumatif. Bentuk asesmen harus bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah harus ada sikap tentang profil pelajar Pancasila, performa, bisa presentasi drama, dan tertulis misalnya tes objektif, esai, pilihan ganda, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi, kita boleh mengayakan remedial kepada peserta didik yang memang IPK-nya belum tercapai. Remedial bisa dilakukan misalnya setelah nilai dari peserta didik itu keluar, misalnya kecil, makanya kita mengadakan remedial. Gitu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang komponen inti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih Bu Ella dalam pemaparan kompetensi IT yang begitu lengkap dijabarkan oleh narasumber kita. Selanjutnya pemaparan yang terakhir yaitu modul ajar yang berhubungan dengan lampiran yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Ibu Elsi. Kepada Ibu Elsi dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Rijal atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada komponen yang terakhir dari modul ajar, yaitu lampiran. Nah, lampiran ini memuat minimal 4 hal. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini memuat apa saja yang akan dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran berkaitan dengan materi yang akan Bapak Ibu ambil nanti. Yang kedua adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini memuat ringkasan materi dari materi yang akan Bapak Ibu pilih.
Nah, dan yang ketiga adalah glosarium. Glosarium ini memuat kata-kata sulit atau kata-kata penting, tapi ingat Bapak Ibu harus disertakan dengan arti secara singkat, tidak hanya katanya saja. Oke, yang berikutnya, yang terakhir dalam lampiran modul ajar harus ada yaitu daftar pustaka. Di mana daftar pustaka ini memuat apa saja literatur yang menjadi literatur yang Bapak Ibu ambil dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk komponen modul ajar itu ada 3 tadi, informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Kita lihat lengkapnya Bapak Ibu di dalam contoh modul ajar yang akan saya tampilkan berikut ini. Karena ini sangat penting berkaitan dengan lembar kerja yang akan Bapak Ibu kerjakan secara mandiri setelah ini. Nah, ini modul ajar lengkap dari komponennya yang akan ditampilkan dalam bentuk yang sudah jadi Bapak Ibu. Ini hanya sebagai acuan dan sebagai contoh, ya, bukan hal yang sudah dianggap benar dan sempurna, masih banyak perbaikan. Baik Bapak Ibu, ini tampilannya bisa nah ada informasi umum tadi, ya, ada informasi umum, identifikasi umum dan seterusnya sampai model pembelajaran, ya, apakah dia luring atau daring. Ada kompetensi inti, ada 6 tadi dari tujuan pembelajaran sampai pengayaan dan remedial. Nah, dan yang terakhir adalah lampiran. Ingat Bapak Ibu, supaya untuk menghasilkan modul ajar yang jadi seperti ini dalam yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran di kelas, harus diingat, harus memuat tentang prinsip, ya Bapak Ibu harus ingat. Prinsip pengembangan modul ajar itu ada 4. Ya, harus ingat. Ada esensial, menarik, bermakna dan menantang, itu yang kedua. Yang ketiga adalah relevan dan kontekstual, berarti maksudnya sesuai dengan kenyataan anak atau daerah kita masing-masing, serta berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya adalah materi itu bisa berkelanjutan, ya, ada kaitannya dengan capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran yang berikutnya. Oke, jangan lupa juga, ya, dalam kita menyusun modul ajar, jangan lupa Bapak Ibu harus memperhatikan yang namanya prosedur supaya tidak salah, ya. Nah, prosedur penyusunan modul ajar itu ada 6. Saya ingatkan kembali, ya, supaya nanti setelah ini Bapak Ibu mengerjakan secara mandiri modul ajar dalam LK-nya, ya, baik dan sempurna. Yang pertama adalah analisis kondisi atau karakteristik peserta didik di satuan pendidikan kita. Yang kedua adalah identifikasi dari karakteristik dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, harus ada profil pelajar Pancasilanya. Ingat tadi yang disampaikan oleh Ibu Inita, tidak mesti harus ada 6, tapi harus ada. Misalnya 2, 3 boleh. Misalnya gotong royong, kalau dia diskusi kelompok, ya, misalnya mandiri dan berpikir kritis gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentukan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah dikerjakan Bapak Ibu pada pertemuan sebelumnya. Nah, sudah bisa. Jadi dari alur tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan akan dikembangkan menjadi modul ajar yang akan Bapak Ibu laksanakan setelah ini. Yang keempat adalah susun modul ajar sesuai dengan kompetensi materi modul ajar yang sudah dipilih dari alur tujuan pembelajaran yang sudah dipilih. Yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini nanti modul ajar yang dihasilkan oleh Bapak Ibu akan dipraktekkan di kelas, ya, kita praktekkan di kelas. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, itu adalah 6 prosedur yang harus diperhatikan Bapak Ibu, ya, dalam penyusunan modul ajar. Nah, mungkin ini materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Rizal sebagai fasilitator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elsi pemaparannya yang sangat lengkap, yang mudah-mudahan buat Bapak dan Ibu bisa dimengerti, yang begitu indah pemaparannya. Nah, terima kasih kepada para narasumber yang sudah memaparkan modul ajar yang menarik buat kita semua di sini. Nah, saya mencoba akan sedikit menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh ketiga pemateri tadi yang berhubungan dengan modul ajar, ya. Nah, modul ajar itu
dibagi menjadi 3 komponen, ada informasi umum, ada kompetisi inti, dan lampiran. Nah, informasi umum juga terbagi menjadi beberapa bagian, ada identitas, ada kompetisi, ada profil, ada syarat dan target, dan model pembelajaran. Begitupun dengan komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemenuhan bermakna, pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan remedial. Ada lampiran, ada lembar kerja, ada bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Dan tak lupa lagi kata Bu Elsie, jangan lupa ketika modul ajar itu ada esensial, harus menarik, bermakna, menantang, dan berkesinambungan, harus kontekstual gitu kan. Nah, mungkin itu untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan para peserta juga, dan bisa disampaikan kepada teman-teman yang berada di sekolah. Terima kasih untuk hari ini. Saya sebagai fasilitator mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi sebelum ditutup, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.